Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Saidah Maulida dari jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur, NPM 21043010262. Di sini saya akan menceritakan atau storytelling mengenai pengalaman saya yang berkaitan dengan 12 prinsip ilmu komunikasi. Yuk kita ke videonya. Nah, kita masuk ke prinsip ilmu komunikasi yang pertama, yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Nah, cerita saya yang berhubungan dengan prinsip ini adalah dimulai pada tahun 2017 atau 2018. Saya kurang ingat tepatnya tahun berapa, pokoknya pada bulan Agustus saya menjadi panitia pada acara 17 Agustusan tingkat RT. Nah, lalu seminggu setelah perlombaan atau seminggu setelah 17 Agustusan itu sudah jadi tradisi bagi kami warga sini mengadakan acara puncak 17-an, di mana isi acaranya adalah pembagian hadiah bagi para pemenang lomba, bernyanyi, menari, dan lain-lain. Sebagai perwakilan panitia, saya ditunjuk untuk bernyanyi lagu Dewa 19 yang judulnya Kangen. Nah, demi komunikasi yang baik antara pengisi acara dengan panitia di belakang panggung, seksi acara, yaitu teman saya sendiri, meminta tolong pada saya untuk memberikan jempol ke arahnya ketika saya sudah siap bernyanyi dan instrumen akan dinyalakan. Jadi dengan saya memberikan simbol seperti ini atau lambang seperti ini, saya menandakan bahwa saya sudah siap gitu bernyanyi. Nah, itu adalah cerita saya yang berkaitan dengan prinsip komunikasi adalah proses simbolik. Nah, masuk ke prinsip yang kedua, yaitu setiap pelaku mempunyai potensi komunikasi. Nah, cerita saya yang berhubungan atau berkaitan dengan prinsip ini, ketika saya sedang berkumpul atau bahasa dulunya itu nongkrong di kafe sama teman-teman SD saya, lalu di situ ada sekitar 7 atau 8 orang. Nah, ada satu teman saya, teman perempuan, kita sebut aja namanya R. Dari sejak dia datang sampai kita pulang, dia diam aja. Kita di situ menafsirkan gitu, kenapa dia sakit, atau dia marah sama salah satu dari kita, atau dia ada masalah keluarga, atau dia ada masalah di mana gitu. Kita bingung di situ sampai akhirnya 3 jam setelah itu kita pulang dan kita ya udah membiarkan aja gitu, kita nggak nanya dia kenapa, karena kita juga takut, soalnya dia diem aja, dia nggak ngobrol sama sekali, kalaupun ditanya jawabnya seadanya aja gitu. Tapi besoknya dia ngechat saya minta maaf dan bilang kalau ternyata dia sakit, dia diem aja karena dia sakit kepala dan sakit perut, kalau nggak salah waktu itu dia bilang sakit pokoknya. Nah, jadi apa sih yang berkaitan dengan potensi komunikasi? Jadi dengan perilaku apapun kita bisa membuat orang menafsirkan kita tuh sedang lagi apa, lagi kenapa gitu. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan setiap pelaku mempunyai potensi komunikasi walaupun kita melakukan apapun itu. Lalu kita masuk ke yang ketiga, yaitu komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Apa sih maksudnya? Jadi cerita saya yang kali ini, waktu itu saya lagi ngumpul juga sama teman saya di rumah salah satu teman saya. Jadi teman laki-laki saya, yang namanya teman laki-laki itu pasti ada aja yang jahil ya kan. Ketika saya lagi ngobrol, saya difoto-foto gitu. Saya difoto-foto yang pasti hasilnya nggak bagus, dan dia post ke Instagram di SG-nya dengan muka saya yang kurang mengenakan kalau dilihat. Terus saya nggak tahu awalnya kalau dia post foto itu gitu, tapi akhirnya saya lihat gitu. Terus saya ngancem tapi dengan nada yang bercanda gitu, kayak awas ya lo, liatin aja lo. Itu kan mengancam kan, tapi nadanya nggak mengancam, nadanya bercanda. Nah, kalimat saya barusan adalah dimensi isi, tapi nada saya adalah dimensi hubungan. Jadi dimensi isinya adalah awas ya lo, kalimat itu, dan dimensi hubungannya adalah nada saya ketika saya lontarkan kalimat itu ke dia gitu. Lalu kita masuk ke prinsip komunikasi yang keempat, yaitu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Di sini saya mempunyai 2 situasi yang sesuai dengan cerita saya, yaitu situasi khusus dan situasi rutin. Situasi khususnya apa? Waktu itu ketika saya menjadi ketua pelaksana 17 Agustusan, lomba 17 Agustusan di tingkat RT. Ketika saya berpidato di depan banyak orang, itu adalah situasi khusus. Nah,
Situasi rutinnya apa? Situasi rutinnya ketika saya bercengkrama dengan orang-orang rumah, atau dengan teman-teman saya, atau bercanda-bercanda dengan teman-teman saya, atau sesepele saya ngobrol dengan ibu saya di dapur ketika ibu saya sedang memasak. Nah, itu adalah komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Yang kelima, ada komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Nah, cerita saya kali ini ketika saya berkomunikasi dengan teman-teman saya di sekolah, yaitu yang pasti saya lakukan komunikasinya di sekolah dengan teman-teman saya, dengan latar teman-teman saya yang lain juga sedang berkomunikasi dengan satu sama lain. Saya berkomunikasi dengan teman, dengan guru, dengan siapapun itu yang ada di sekolah. Rentan waktunya dari Senin sampai Jumat, karena saya sekolah dari Senin sampai Jumat, dan jamnya dari jam 7 sampai jam 2. Itu adalah komunikasi yang terjadi dalam konteks ruang dan waktu yang saya alami. Lalu yang prinsip keenam adalah komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Nah, cerita saya yang berkaitan dengan prinsip yang ini adalah ketika saya bingung melakukan tugas waktu SMA, dan saya menghubungi guru saya perihal tugas itu, pasti saya mengenalkan diri, mengenalkan siapa saya, berasal dari mana saya, dari kelas apa, dan tujuan saya menghubungi beliau apa. Lalu beliau menjawab dengan senang hati. Pasti beliau juga memprediksikan setelah saya bertanya-tanya tentang tugas ini, pasti tugas saya yang nanti akan dikumpulkan gak akan salah kan, karena saya udah nanya. Pasti guru saya sudah memprediksikan, wah Saidah udah nanya nih, pasti gak akan salah di tugasnya. Nah, itu adalah komunikasi melibatkan prediksi serta komunikasi gitu. Nah, kita masuk ke prinsip ketujuh, yaitu komunikasi bersifat sistemik. Cerita ini terjadi ketika saya dan teman saya sedang menonton video dari beauty vlogger, yaitu tutorial makeup. Lalu saya yang namanya perempuan gitu, saya tertarik gitu recreate makeup dari beauty vlogger tersebut, atau sekedar membeli makeup yang dipakai ketika beauty vlogger tersebut tutorial makeup. Saya ingin merecreate makeupnya. Tapi berbanding terbalik dengan teman saya yang nggak menunjukkan keminatan gitu, nggak menunjukkan keminatan yang sama saya gitu. Jadi itu komunikasi yang bersifat sistemik tuh yang berkaitan dengan cerita saya itu. Lalu ada prinsip komunikasi yang ke-8, yaitu semakin besar kesamaan latar belakang sosial budaya, komunikasi akan semakin efektif. Nah, apa sih contohnya dari cerita saya? Jadi buat yang nggak tahu, asal suku saya yaitu Betawi. Saya tinggal di Jakarta Selatan sekarang, di DKI Jakarta. Ketika saya menemukan teman yang di sekolah, teman yang asal sukunya sama, yaitu Betawi juga, jadi saya enak gitu ngobrolnya, komunikasinya juga enak, lancar banget gitu, karena latar belakang sosial budaya kita sama-sama orang Betawi, sama-sama orang Jakarta gitu. Nah, terus di sini ada prinsip komunikasi yang ke-9, yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Cerita saya yang berkaitan dengan prinsip komunikasi yang ini, ketika saya berbicara dengan teman saya atau dengan siapapun itu, saya selalu menatap matanya, karena itu menunjukkan bahwa saya bersungguh-sungguh gitu mendengarkan dia sedang berbicara, atau saya bersungguh-sungguh menghargai dia. Jadi dia tahu gitu bahwa saya benar-benar mendengarkan. Nah, itu adalah komunikasi yang bersifat non-sekuensial. Nah, lalu ada prinsip komunikasi yang ke-10, yaitu komunikasi bersifat dinamis, sinambung, dan transaksional. Cerita saya yang berhubungan dengan prinsip ini, ketika saya sedang dihadapi oleh masalah dan saya sedih gitu, saya bercerita kepada satu orang yang saya percaya, itu teman saya sendiri. Saya bercerita apa yang sedang saya hadapi, apa yang sedang saya rasakan. Terus 2-3 hari kemudian, banyak teman-teman saya yang ngechat saya, menanyakan keadaan saya, menanyakan kabar saya, bagaimana keadaan saya gitu-gitu. Dan saya bingung gitu, kenapa mereka pada tahu masalah saya kalau bukan dari satu orang ini. Nah,
ternyata benar, satu orang ini cerita ke teman-teman yang lain, terus teman-teman yang lain cerita ke teman yang lain lagi. Jadi mereka pada tahu. Saya sebenarnya nggak apa-apa karena saya tahu mereka peduli gitu. Jadi itu adalah contoh cerita saya yang berkaitan dengan komunikasi bersifat dinamis, sinambung, dan transaksional. Sekarang kita masuk ke prinsip komunikasi yang ke-11, yaitu komunikasi bersifat irreversibel. Cerita saya yang berkaitan dengan prinsip ini adalah ketika saya melontarkan suatu kalimat yang menyakitkan bagi teman saya, tapi tanpa saya sadar gitu. Saya tahu teman saya sakit hati ketika teman saya yang lain memberitahu saya bahwa teman saya yang itu sakit hati gitu. Tapi setelah itu saya confirm ke teman saya yang sakit hati ini dengan kalimat saya confirm bahwa saya nggak ada maksud buat menyakiti dia, tapi mungkin yang namanya dia shock gitu, mungkin masih belum bisa damai dengan hatinya. Siapa tahu kalimat saya sangat berdampak gitu ke dia. Jadi dia masih, walaupun saya confirm saya nggak ada maksud apa-apa, dia bakal tetap masih lumayan sakit hati gitu. Jadi itu komunikasi bersifat irreversibel. Nah, kita masuk ke prinsip yang terakhir atau prinsip ke-12, yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Waktu itu cerita saya marah banget sama teman saya marahan sama dia karena dia yang salah. Dia melakukan kesalahan pada saya, jadi saya marah banget. Terus dia minta maaf, dia ketakutan, dia nggak mau chat saya, dia nggak mau mengirimkan saya pesan dan minta maaf lewat pesan atau chat itu. Tapi dia mengirimkan saya sebuah kado, yaitu dompet yang di dalamnya juga ada surat permintaan maafan dia, yang menurut saya lucu gitu karena dia nggak berani waktu itu sama saya. Jadi menurut saya komunikasi bukan satu-satunya cara atau jalan untuk menyelesaikan masalah, banyak jalan lain gitu. Nah, sekian storytelling dari saya yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ilmu komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye semuanya, dadah.